lain sehingga menghentikan penyidikan, ya harusnya itu bunyi di dalam berkas penyidik yang diberikan kepada pihak-pihak berwenang, baik itu kepada atasan, terhadap keluarga, gitu kan? Ya saya tadi apakah ada pemberitahuan? Tidak ada kejelasan ending dari proses hukum dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini, maka inilah yang saya katakan gelap dan patut dibuat terang. Ya harapan kita dengan proses permohonan PK ini oleh Majelis Hakim PK nanti bisa mengungkap, membuat terang ending dari penanganan kecelakaan lalu lintas ini dihentikan dengan alasan apa, ya apa hasil akhir yang didapat. Ya ini kita berharap kepada Majelis Hakim peninjauan kembali. Hadirin silakan. Kita mungkin sana tapi tidak bisa mengenali wajah karena untuk face recognition. Jadi dari itu kita hanya melihat dari sosok. Karena kita lihat wajah dari yang tiga itu tadi dari jurnal disebutkan. Ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerang untuk bergerak orang yang lagi duduk dengan kurang lebih ya. Kalau lebih dari 15 meter apa yang 20 meter bahkan 150 meter ya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Tapi kalau penerangan kurang terlihat ya, sekali lagi ada ya. Oke. Kita mau tanya lagi ahli. Kalau dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor. Dia bisa hafal motornya, warna motornya. Saya berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat yang sebaik-baik dalam bidang keahlian yang saya miliki. Terima kasih. Mungkin saudara ahli dapat menjelaskan apa yang saudara miliki dan mencakup apa saja. Baik. Dan kecelakaan dalam lintas pada bulan September tahun 2020 selalu di bagian kecelakaan lalu lintas, dan di sana saya lalu lintas saya juga memiliki sertifikat dan juga sebagai asesor penyidik oleh BNSP, Badan Nasional, hanya khusus mengasih terakhir tahun 2021 berlaku sampai tahun 2024 ini bidang tugas penyidik. Dan itu ahlian saya secara khusus di bidang lalu lintas di Universitas Bayangkara, dan ini untuk kelompok tidak bisa berasumsi penyebab gelapnya ini apakah dengan sengaja, apakah kelalaian, tetapi saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas. Kalau dihentikan karena itu memang ternyata bukan kecelakaan lalu lintas, ya tidak cukup buktinya gitu kan, ada faktor lain sehingga menghentikan penyidikan, ya harusnya itu bunyi di dalam berkas penyidik yang diberikan kepada pihak-pihak berwenang, baik itu kepada atasan, terhadap keluarga, gitu kan? Ya saya tadi apakah ada pemberitahuan? Tidak ada kejelasan ending dari proses hukum dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini, maka inilah yang saya katakan gelap dan patut dibuat terang. Ya harapan kita dengan proses
permohonan PK ini oleh Majelis Hakim PK nanti bisa mengungkap, membuat terang ending dari penanganan kecelakaan lalu lintas ini dihentikan dengan alasan apa, ya apa hasil akhir yang didapat, ya ini kita berharap kepada Majelis Hakim peninjauan kembali. Itu lewat dia melihat ada segerombolan orang lewat, tapi kalau satu-satu misalnya ini warnanya apa, satu gerombolan banyak, kita balik dia berapa misalnya, atau motornya seperti apa, warnanya apa, gelap dan cepat, mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat. Ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa? Dia berbuat ya. Hadirin silakan. Ada 30, 40, 50, kita mungkin sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Karena untuk face recognition, jadi dari itu kita hanya melihat dari sosok. Karena kita lihat wajah dari yang tiga itu tadi, dari jurnal disebutkan. Ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerang untuk bergerak, orang yang lagi duduk dengan kurang lebih ya. Kalau lebih dari 15 meter apa yang 20 meter bahkan 150 meter ya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Tapi kalau penerangan kurang Terlihat ya, sekali lagi ada ya. Oke. Kita mau tanya lagi ahli. Kalau dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor. Dia bisa hafal motornya, warna motornya. Saya berjanji Bahwa saya akan memberikan pendapat yang sebaik-baik dalam bidang keahlian yang saya miliki. Terima kasih. Ya, mungkin saudara ahli dapat menjelaskan apa yang saudara miliki dan mencakup apa saja. baik. Dan kecelakaan dalam lintas pada bulan September tahun 2020 di bagian kecelakaan lalu lintas, dan di sana saya lalu lintas saya juga memiliki sertifikat dan juga sebagai asesor penyidik oleh BNSP, Badan Nasional, hanya khusus mengasih terakhir tahun 2021 yang berlaku sampai tahun 2024 ini bidang tugas penyidik. Dan itu keahlian saya secara khusus di bidang lalu lintas di Universitas Bayangkara, dan ini untuk kelompok